memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum, selamat sore pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi perbincangan kita, ngobrol sore kita di edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 8 Juli 2020. Bersama saya Melanie Ahmad dan juga ada rekan-rekan dokter dari Junior Doctor Networks di Indonesia. Saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Dwi Wahyu. Assalamualaikum, selamat sore dok. Wabarakatuh. Selamat sore Mbak Melani. Oke, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana nih? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ya, saya dan seluruh kru di RRI Makassar hari ini alhamdulillah sehat. Ya, walaupun ada sedikit perjuangan ya untuk mencapai kesehatan tersebut. Saya ke Dr. Dirhan Takdir yang saat ini sedang berjuang juga. Kali ini bukan untuk kesehatannya, tapi untuk kesehatan yang lain ya. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Dirhan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dok ya. Ini masih pakai saya sebutnya baju apa nih? Baju jaga. Baju jaga. Baju dinas nih, harian nih dokter. Kayak gini. Oke, ini PDH ya, pakaian dinas harian ya. Ada pakaian dinas lapangan kalau untuk aparat keamanan. Baik, kita akan ngobrol tentang kenapa tidak perlu takut berobat ke rumah sakit. Sebenarnya ini fenomena ya dok ya. Semenjak masuk masa pandemi itu sekitar bulan kedua. Waktu awal-awal mungkin masyarakat belum terlalu takut untuk ke rumah sakit, tapi setelah banyaknya kasus yang katanya divonis COVID, padahal nggak COVID, kemudian banyak informasi yang beredar di media sosial dan masyarakat percaya dengan hal tersebut, akhirnya masyarakat kita agak takut ini untuk berobat ke rumah sakit. Padahal misalnya yang sudah punya penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, dan hipertensi, itu kan ada jadwal kontrol sebetulnya ya. Nah, akhirnya mereka memilih telepon dokternya aja nih. Dok, saya nggak usah ke rumah sakit ya. Obat apa lagi nih yang harus di ini? Akhirnya seperti itu, ada ketakutan ke rumah sakit. Nah, kita perlu meluruskan pemikiran ini, dok. Saya mulai dengan Dokter Dirhan dulu nih. Dok, bagaimana caranya agar masyarakat kita tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit untuk berobat? Nah, kalau kita bicara masalah ke rumah sakit itu, kita harus tahu dulu problemnya di mana. Apakah si pasien ini ada takut, ada panik, ada cemas, ada fobia, yang kayak gitu kita harus definisikan dulu pasien ini kira-kira kenapa sampai ada rasa yang tidak begitu baik ketika ingin berkunjung ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, sama dengan rumah sakit juga. Yang bikin pasien jadi takut itu ya karena itu tadi adanya kemungkinan penularan di pusat fasilitas kesehatan. Yeah. Tapi yang perlu ditahu, jadi ketika pasien ingin berkunjung ke fasilitas kesehatan itu yang harus dipersiapkan adalah pertama mentalnya. Penting banget itu menyiapkan mental, fisik, kemudian keterbukaan diri itu juga sangat penting. Kemudian sebelum pasien ke fasilitas kesehatan, sebaiknya pasien juga menyiapkan diri untuk menerima masukan. Karena kalau pasien tidak siap menerima masukan, cenderung pasien khawatir
wah sedikit-sedikit nanti saya di COVID kan nih, sedikit-sedikit nanti saya sakit berat nih, sedikit-sedikit saya harus langsung rawat inap kayak gitu. Pasien itu harus siap menerima masukan dari dokter, kemudian dan yang paling utama itu adalah mematuhi protokol kesehatannya. Oke. Nah, saya ke dokter Didit ya. Dok. Iya. Iya. Saya sampai lupa panggilannya. Dokter Didit, ini kalau kalau melihat psikologi masyarakat ya, yang kalau mau ke rumah sakit itu jadi takut. Tadi sudah disebutkan oleh Dokter Dirhan bahwa ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, kalau misalnya semuanya itu sudah dipersiapkan, tapi tetap saja ada ketakutan, mungkin terpengaruh dengan kata-kata orang atau apalah yang terjadi di diri pasien itu ya. Sementara penyakit yang dideritanya itu mungkin butuh penanganan. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan oleh pasien ketika berada dalam kondisi seperti itu? Oke deh, Mbak Melani. Jadi gini ya buat masyarakat ya kalau yang dengar dalam RRI Talk sore hari ini, sebelum misalnya kita membahas tentang bagaimana cara kontrolnya, yang paling sering beredar nih, yang paling mau saya bahas dulu mungkin Mbak Melani. Banyak sekali yang kalau masuk rumah sakit langsung auto didiagnosis COVID-19. Banyaklah isu-isu itu ya, banyak sekali isu miring sampai masa konspirasi hingga tenaga medis dituduh bisnis di dalam situasi seperti ini. Jadi mungkin seorang itu harus dengan hasil swab positif, swab tenggorok ya. Nah, jadi kalau misalnya hanya berdasarkan rapid itu masih status curiga, entah dia dikelompokkan ke ODP, PDP maupun orang tanpa gejala. Nah, jadi itu yang harus diketahui dulu buat masyarakat, jangan sampai ada yang keliru. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kenapa saya langsung didiagnosis? Ya berarti mungkin keluarganya dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu hasil swabnya memang positif. Gitu. Nah, itu dulu yang harus pertama pemahamannya ditahu. Jadi jangan asal mengatakan bahwa dokternya langsung mendiagnosis orang COVID-19 tanpa ada dasar. Dan itu kan sudah ditetapkan oleh protokol dari Dinas Kesehatan, cara mendiagnosis. Ada alurnya, apa curiga. Walaupun memang sekarang kan nih, Mbak Melani, orang-orang demam, batuk, pilek, itu sudah tidak bisa kita anggap seperti sakit biasa sebelumnya, karena memang satu gejala paling khas COVID-19 saat ini memang mengarah ke situ. Ya, tapi bukan langsung teman-teman itu langsung atau pasien itu langsung didiagnosis alasan. Jadi memang rapid dikombinasi dengan pemeriksaan fototoraks. Kalau memang mendukung, biasanya akan disarankan untuk swab tenggorok. Nah, kalau membahas tentang cara kontrol, ini kan paling banyak sekali ini sering juga dibahas sama senior-senior yang spesialis. Spesialis itu banyak sekali sekarang pasien yang kurang untuk mau kontrol, apalagi untuk penyakit-penyakit kronis ya, Mbak Melani. Jadi memang sekarang dalam situasi pandemi ini, memang masyarakat tuh atau pasien lebih dianjurkan buat memang ibaratnya melakukan lebih banyak telemedicine sama dokter-dokter yang menangani mereka. Karena emang sekarang itu memang tidak terlalu dianjurkan sih sebenarnya pasien itu sering untuk datang ke rumah sakit. Apalagi kalau kebetulan tempat praktek dokter yang biasa dia kontrol adalah rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi memang ada risk. Ada, apalagi di rumah sakit rujukan COVID-19 memang besar. Mungkin riset tidak akan ibaratnya tidak akan mengelak situasi itu. Jadi memang situasinya lebih diarahkan bisa telemedicine atau konsultasi secara online dengan dokter spesialis. Beberapa dokter spesialis tahu saya sudah banyak mengarah ke telemedicine. Jadi pasien-pasien yang datang ke praktiknya dia atau yang sering ke rumah sakit itu biasa diarahkan juga untuk telemedicine dulu. Biasanya kalau sudah gejalanya sedang menuju berat, itu baru kalau bisa dibawa lagi ke rumah sakit untuk diperiksa secara langsung. Itu pun kalau dibawa ke rumah sakit, sekarang kontak antara dokter dan pasien itu sudah tidak bisa kayak dulu lagi, Mbak Melani, karena namanya situasi kayak begini ya, keselamatan dokter-dokter sejawat yang melakukan pemeriksaan itu harus dijaga juga, soalnya sudah banyak sekali korban jiwa dari teman-teman dokter, apalagi dokter spesialis, dokter umum. Jadi memang situasi sekarang atau di praktek itu sudah agak berubah memang situasinya. Oke. Kita buka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung 3621853
kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Sekali lagi 3621853, kode wilayah 0411 buat yang berada di luar Kota Makassar. Kemudian pesan singkat dan juga pesan WhatsApp-nya di 0811 4100222. Saya ke pesan WhatsApp dulu nih, Dokter Didit dan juga Dokter Dirhan. Ada Pak Wahyu di Makassar. Pak Wahyu menyampaikan seperti ini. Kalau memang prosedurnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan vonis COVID-19, tapi kenapa buat contoh kasus yang terjadi di Surabaya, korban tabrakan, tapi akhirnya divonis COVID, padahal dia masuk rumah sakit UGD karena tabrakan, karena kecelakaan mungkin ya. Baik, gimana Dok untuk pertanyaan ini? Saya ke Dokter Didit yang jawab atau Dokter Dirhan nih? Oh ya, boleh. Nanti Dokter Dirhan tambahkan ya. Kebetulan saya belum ikuti sih untuk berita ini ya, jadi saya tidak terlalu ikutin. Jadi saya ibaratnya belum terlalu tahu bagaimana info validnya seperti apa, belum bertanya juga ini. Tapi biasanya kalaupun memang misalnya penyebabnya adalah kecelakaan, kan bisa saja ini ya, orang-orang yang tidak memiliki gejala itu, dia saat ini positif atau ibaratnya sedang menderita COVID-19. Kan memang ada beberapa melompokan ya, Mbak Melani, dan ini sudah kali dijelaskan juga oleh dokter-dokter kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang memiliki positif COVID-19 memberikan gejala. Sehingga kenapa ada penggunaan orang tanpa gejala, ada orang yang bergejala ringan, sedang dan berat. Kemungkinan saya tidak menggiring atau bagaimana. Kemungkinan sih kalau memang seperti itu, kenapa misalnya sampai divonis COVID-19, kemungkinan mungkin saat tiba di di rumah sakit atau di UGD, itu dilakukan pemeriksaan mungkin rapid, atau misalnya ada dasar lain lah dari rumah sakit itu. Atau mungkin Dokter Dirhan pernah ini nggak dengar? Kalau saya sih belum pernah dengar sih berita ini. Oke, jadi kalau dari saya sedikit menambahkan, sebenarnya case by case itu pasien berbeda. Kalau kita lihat alur pasien ini, kalau dalam waktu yang singkat, kenapa bisa langsung dikategorikan COVID? Mungkin lebih tepatnya seperti PDP ya, kalau saya. Jadi pasien mungkin masuk ke rumah sakit dengan kasus kecelakaan. Jadi dia pertama pasien masuk langsung diperiksakan laboratorium darahnya. Mungkin dari pemeriksaan laboratorium darah pasien yang masuk ini ada tanda infeksi di dalamnya. Kemudian pasien juga dilakukan pemeriksaan foto dada. Nah, dari pemeriksaan foto dada bisa juga ditemukan tanda-tanda infeksi sebagai pendukung bahwa pasien ini bisa dikategorikan PDP COVID seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau pasien yang masuk langsung dikategorikan COVID semestinya. Ada tahapannya. Jadi pasien mau itu yang gawat darurat banget, yang langsung istilahnya kayak stroke atau kecelakaan atau seperti mau melahirkan, itu tetap ada tahapannya. Walaupun terkejar timing bahwa kita harus tahu pasien ini COVID atau tidak, dari alur itu kita bisa sudah tahu bahwa pasien ini bisa dalam kategori pengawasan atau PDP. Gitu. Oke. Kita ke pesan WhatsApp lagi sambil terus menantikan pendengar kita di 3621853. Ada Ibu Susi di Makassar. Saya sedang hamil 5 bulan, Dok. Apakah saya perlu melakukan tes pada usia kehamilan ini? Terus tes yang harus dilakukan itu rapid atau yang satunya? Dokter Didit gimana? Oke, kalau tentang ibu hamil ya, setahu saya itu nanti dekat-dekat persalinan atau sudah mau hari H persalinan itu baru diperiksa ininya, status COVID-nya. Atau mungkin Dokter Dirhan ini, kayaknya karena Dokter Dirhan ini lebih banyak tahu karena kebetulan beliau ini dinasnya di rumah sakit bersalin kalau nggak salah. Bagaimana, Dok? Iya, gimana, Dok? Jadi kalau pasien ini sebaiknya itu kalau kan usia kehamilannya masih 5 bulan. Jadi kalau dilihatnya trimester masih trimester kedua. Jadi pasien yang masih trimester kedua sebaiknya itu melakukan telekonsultasi dari bidan atau dokter obgynnya yang biasa periksa sebelumnya. Kemudian kalau di trimester kedua
kontrol itu bisa hanya kalau ada keluhan atau gejala, mual muntah, keluar air, keluar lendir, keluar darah, kayak begitu. Selebihnya pasien kalaupun ada penyakit penyertanya seperti diabetes, hipertensi, itu juga wajib kontrol. Atau kalau dirasakan gerak janinnya berkurang atau dengan berat badan janin tidak bertambah. Nah, itu pasien baru boleh kontrol kembali kalau di trimester kedua. Kalau di trimester ketiga, wajib kontrol 1 kali sebelum persalinan, seperti itu. Kalaupun mau rapid atau swab, sebaiknya ketika di layanan kesehatan dulu. Jadi begitu baru sampai, baru langsung diperiksakan. Jadi sekarang kalau ada ibu hamil yang datang ke UGD rumah sakit di Makassar, itu sekarang protapnya adalah dilakukan pemeriksaan laboratorium darah. Oke. Nah, ini agak tersendat ini ya dengan Dokter Dirhan. Baik. Masih ditunggu jaringan kita bagus lagi nih karena kita ngobrolnya via aplikasi meeting Zoom ya. Nah, ini kebetulan ada penelpon juga. Kita coba. Oke. Kita jeda dulu deh sebelum menerima penelpon berikut ini ya. Masih di Bos Masker, ngobrol sore seputar masalah seputar kita. Saya anak Makassar. Saya Makassar. Saya anak Makassar. Pakai masker tak? Jaga jarak tak? Cuci tangan tak pakai sabun? Saya Dr. Sugi Bowo. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan tak. Jaga Makassar tak tetap sehat. Saya anak Makassar. Pakai masker. Jaga jarak tak dan cuci tangan tak pakai sabun. Saya anak Makassar. Baik, kembali lagi masih dalam ngobrol sore masalah seputar kita dan kami sudah nyambung lagi nih dengan Dr. Dirhan dan juga Dr. Didit. Kita kebetulan ada penelpon, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dari mana Bu? Dari Tira di Makassar. Ibu Tira di Makassar. Ya. Ibu Tira ada yang ingin disampaikan Bu Tira? Dok, saya mau tanyakan, misalnya anak saya jadwalnya imunisasi di rumah sakit bulan depan. Apakah tidak apa-apa tuh saya kembali ke rumah sakit yang biasanya sebelum COVID itu saya ke rumah sakit, ada salah satu rumah sakit di Makassar, saya sering bawa ke sana anak saya untuk imunisasi dan jadwalnya itu nanti bulan depan lagi. Apakah saya tidak perlu takut, khawatir untuk bawa anak saya ke rumah sakit atau gimana dok? Karena katanya banyak tenaga medis ini yang kena COVID-19. Oke. Iya. Oke. Itu aja Bu Tira? Ya, itu aja. Jadi yang saya mau tanyakan ini juga, benarkah itu rumah sakit jadi tempat sumbernya COVID atau mudah-mudahan tidak ya? Okay. Harapan saya seperti itu. Baik. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Tira. Baik, yang lainnya silahkan nanti bisa gabung lagi sambil dengerin kita ngobrol di 3621853. Dokter Dirhan ini gimana nih jadwal imunisasi bulan depan? Bisa bawa anaknya, terus ada kekhawatiran katanya dengar-dengar kabar karena banyak tenaga medis yang kena, apakah betul rumah sakit itu sebenarnya jadi sumber COVID-nya sendiri, Pak? Dok. Jadi kalau kita mengatakan rumah sakit sumber COVID, bisa benar, bisa tidak ya. Tergantung dulu kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya rumah sakitnya sebagai pusat rujukan dan memang wilayah rumah sakit sudah mencakup hanya merawat khusus COVID, memang berarti pasien tidak dianjurkan. Pasien yang poli rawat jalan, yang lain mungkin bisa dialihkan ke rumah sakit yang lain, yang khusus, yang bukan non COVID seperti itu. Kemudian kalau membahas masalah imunisasinya sendiri, imunisasi itu wajib. Jadi tidak perlu khawatir masalah rumah sakit itu jadi pusat penyebaran, karena tenaga medis sendiri tentu sudah paham bagaimana menjaga sterilnya tubuh dari kuman, bakteri, virus ke. Jadi tentu kita pakai APD. APD-nya itu tergantung kebutuhan.
Jadi tergantung pasien ditangani seperti apa. Kalau biasanya pada pasien-pasien yang ingin imunisasi, biasanya kita menggunakan APD level 2 atau level 3, tergantung jenis imunisasinya seperti apa dan kondisi anak seperti apa. Yang jelas imunisasi itu tetap wajib dijalankan sesuai bulannya. Jadi jangan molor, karena imunisasi justru wajib dikejar untuk membangun imunitas tubuh bagi si bayi, si anak itu. Oke. Oke, mudah-mudahan cukup jelas nih untuk Ibu Tira tadi yang sudah bergabung. Kita ke pesan WhatsApp lagi. Ini ada Pak Ilham di Makassar yang menanyakan tentang sekarang ini dilakukan rapid test gratis. Nah, ketika kita mengikuti rapid test gratis, apakah justru tidak membuka kemungkinan kita tertular COVID-19 karena bisa saja orang yang rapid sebelum kita itu sudah ada COVID-nya. Terus kita masuk antrian dan seterusnya gitu ya. Kemudian kena deh. Nah, gimana Dok sebaiknya menyikapi rapid gratis nih? Dokter Didit mungkin? Oke, boleh. Ya kan memang lagi ada program ini ya, pemerintah Sulawesi Selatan ya. Mungkin salah satu dalam ibaratnya daring orang-orang yang ada yang karena pergerakan sekarang sudah banyak banget. Jadi salah satu cara juga buat pemerintah. Jadi sebenarnya yang penting perhatikan saja protokol-protokol kesehatan yang sudah berulang-ulang sih dijelaskan. Jadi memang kalau misalnya mengantri itu jangan dempet-dempet sama misalnya orang yang karena memang kemungkinan untuk ibaratnya terpapar itu ada. Misalnya keramaian ya. Selain di tempat pengantrian untuk rapid test pun seperti itu juga. Jadi kalau saya kurang tahu sih, kalau nggak salah kan harus registrasi dulu, kan nanti ada antriannya juga. Jadi mungkin saya rasa pemerintah juga sudah tahu kok, dan step-step yang harus dilakukan supaya orang-orang yang melakukan pemeriksaan itu semua aman dan tidak terpapar dengan COVID-19. Jadi yang penting tidak usah khawatir, karena sebenarnya kalaupun reaktif itu bukan berarti Bapak langsung dinyatakan positif COVID-19. Jadi kalaupun memang reaktif itu biasanya disarankan lanjut untuk swab. Kalau swabnya negatif berarti ternyata mungkin rapid testnya tadi tidak positif dinyatakan COVID-19, atau biasanya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi seperti itu. Memang tetap ada resiko terpapar, namanya kalau misalnya mendatangi sebuah tempat, bahkan di tempat umum pun, pasar, mall, semuanya seperti itu. Yang jelas selama menjaga protokol kesehatan, membawa hand sanitizer, terus menggunakan masker, lebih bagus lagi kalau menggunakan face shield yang menutup muka. Nah, itu insya Allah bisa terhindar dari terpapar virus COVID-19. Setidaknya memang lebih bagus sih semakin sering melakukan pemeriksaan rapid test, itu bisa lah lebih ibaratnya mengetahui kondisi saat ini mungkin terpapar, reaktif atau tidak. Kalau memang reaktif bisa dilanjutkan pemeriksaan swab. Kalau memang tidak, boleh lanjutkan kembali aktivitas seperti biasa. Seperti itu mungkin. Oke, kita lanjut lagi nih, masih ada pertanyaan berikutnya. Ada Anto di Bantaeng ya. Apakah betul harga dari rapid test itu sebenarnya hanya puluhan ribu, tapi ketika masuk ke rumah sakit jadi 300 ribuan? Ini terjadi terhadap keluarga saya yang akan memasuki Bantaeng dari Makassar, harus rapid 300 ribu. Tapi apa benar ini dibisniskan secara medis ya? Gimana nih, Dokter Didit atau Dokter Dirhan yang akan? Boleh. Ya, Dokter Dirhan, boleh, silakan. Ya, silakan. Jadi kalau rapid ini sendiri dibilang bisnis, kembali lagi ya ke rumah sakit masing-masing. Masing-masing rumah sakit punya taraf harga, jadi punya harga tersendiri. Jadi punya kualitas tersendiri untuk pelayanannya. Jadi kalau kita datangnya ke klinik atau beli langsung rapidnya, beda harganya dengan kalau kita diambilkan darahnya, diperiksakan darahnya, atau darahnya dimasukkan ke dalam alat khusus, kemudian nanti difilter kembali darahnya, kemudian ditaruh di rapidnya. Jadi macam-macam. Jadi harga itu sebenarnya menentukan kualitas dari hasil rapid tersendiri, begitu. Kalaupun harga rapid itu mencapai, kalau di luar ya, sebelum masuk Indonesia itu mungkin masih dapat sekitar 100 sampai 150 ribuan.
Itu harga wajar yang beredar di luar sebelum masuk ke Indonesia. Kemudian kalau belum ini juga belum termasuk harga pajak, harga pajak barang masuk kan. Kemudian harga pemakaian APD tenaga kesehatan saat melakukan pemeriksaan. Jadi macam-macam lah. Jadi harga itu menentukan kualitas pengambilan sampel. Oke, Dok, saya jadi pengen nanya nih. Kemarin saya juga sempat dengar cerita-cerita seperti ini ya. Katanya itu alat rapid sama saja dengan alat untuk ngecek gula darah, untuk ngecek asam urat yang biasanya bisa didapatkan di apotik. Nah, itu apakah betul itu rumor seperti itu, Dok? Oke, kalau ini ya buat alat rapid test itu kan dia kotak gitu ya, dipanjang, sama dia metodenya mirip sama kalau misalnya mau rapid test seperti pemeriksaan HIV, screening untuk ibu hamil, metodenya memang sama karena mendeteksi antibodi dan antigen atau antigen. Nah, tapi kalau untuk gula darah, kolesterol itu kan memang cara pengambilannya memang sama di ujung jari. Tapi kalau untuk rapid test, setahu saya lebih dianjurkan untuk ambil darah di bagian sini, di bagian vena. Iya, pembuluh darah yang lebih besar. Tapi kalau untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat kan di ujung nih, hanya di ujung. Terus diletakkan langsung muncul angka kan, bukan metode screening bahwa langsung dibilang positif DM atau tidak, muncul angka kan kalau untuk DM, gula, kolesterol sama asam urat. Jadi kalau menurut saya sih memang mirip untuk cara pengambilannya, karena kadang biasa juga ada yang lakukan pemeriksaan ambil dari skin prick test itu mesti di ujung jari, tapi memang setahu saya lebih disarankan buat ambil darah di pembuluh darah yang lebih besar, kayak pemeriksaan darah pada umumnya di laboratorium gitu, Mbak. Oke. Jadi bisa dikatakan rumor itu tidak benar ya, Dok ya? Alat rapid sama dengan mungkin yang dibilang sama masyarakat itu mungkin karena dibilang ada yang diperiksa juga kan di ujung jari mungkin ya. Ada yang metodenya gitu sama begitu sama kayak untuk periksa gula darah kan yang biasa dibeli alat-alat itu kan orang-orang yang dibeli sendiri kan ada stripnya kan. Maksud jadi cara pengambilannya sama tapi metodenya untuk cara kerja alatnya beda. Oke. Jadi mudah-mudahan pendengar kita jangan ada yang salah pengertian ya. Nanti bilang, saya bisa rapid sendiri. Nanti ada yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Bilang, ini alat rapid harganya sekian misalnya. Masyarakat akhirnya jadi dokter lagi untuk dirinya sendiri. Sama kayak kasus kemarin ya. Minum obat menentukan sendiri. Nah ini kita kembali lagi ke pertanyaan untuk pesan WhatsApp. Kalau yang mau telepon silakan ya, kita buka telepon terus 3621853. Dari Ibu Wati di Makassar, saya punya teman positif COVID, istrinya. Sementara itu suami dan anak-anaknya tetap tinggal dalam rumah, karantina mandiri. Tapi ternyata setelah di swab semuanya negatif. Apakah bisa seperti itu kejadiannya? Katanya COVID cepat menyebar, tapi kenapa satu rumah ada yang positif, ada yang negatif? Gimana, Dokter Dirhan mungkin bisa kita? Jadi ini antara mengharapkan pasien bertambah atau tidak ya sebenarnya. Kalau saya justru bagus-bagus aja kalau memang dalam satu keluarga itu ada yang positif tapi yang lainnya negatif. Jadi benar-benar bahwa keluarga itu paham bagaimana menjaga keluarganya untuk tetap sehat. Jadi tapi bisa Dok ya kondisi seperti itu? Tetap bisa, banyak malah yang seperti itu. Jadi karantinanya betul-betul diperlakukan dengan ketat. Jadi pasien biasanya memang dikhususkan ruangannya, dimudahkan, jadi mudah akses ke dapurnya, mudah akses ke kamar mandinya. Jadi untuk akses-akses yang memang kebutuhan hari-hari si pasien tidak terhambat atau tidak ada kontak fisik saat bertemu keluarga yang lain seperti itu. Jadi dalam sehari kita bisa misalkan jam segini pasien dalam satu hari pasien ada jadwal keluar kamar. Jadwal keluar kamar itu keluarga lain tidak ikut interaksi dengan si pasien bisa. Jadi pasien memang tidak bisa menyebarkan ke yang lain seperti itu. Oke Dok. Menambahkan nggak? Boleh Dokter Didi.
Nah, jadi ada peran daya tahan tubuh kan yang berperan juga dalam masing-masing orang. Nah, ini yang ibaratnya bekerja berarti saat ada keluarga yang negatif dan di rumah itu ada keluarga yang ada seseorang pasien yang positif, berarti yang negatif ini daya tahan tubuhnya lagi bagus bekerja. Misalnya kan tidak bisa mungkin ada interaksi atau terpapar atau bagaimana. Bisa saja yang negatif daya tahan tubuhnya saat itu kuat dan tidak ada penyakit komorbid atau penyakit lain yang memperburuk daya tahan tubuhnya sehingga dia negatif. Dan ini banyak sekali yang seperti ini. Dan ya bukan berarti jangan mengharap atau mendoakan semuanya positif semua satu rumah. Waduh, gawat juga. Tapi biasanya dalam satu rumah ada daya tahan tubuhnya yang bagus sehingga dia tidak papar, ataupun mereka adalah keluarga yang melakukan protokol kesehatan di rumah, misalnya beda piring yang digunakan berbeda sama orang yang sudah dinyatakan positif swabnya, itu kan ada juga seperti itu. Misalnya kan menggunakan hand sanitizer, menyemprot desinfektan di seluruh ruangan rumah, seperti itu kan sudah banyak ya sekarang yang peduli dengan seperti itu. Jadi biasanya mereka sudah lakukan itu sehingga tidak semua yang di satu rumah itu harus semua positif. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi bukan hal yang tidak normal ya, ini hal yang normal ya. Walaupun pada kenyataannya COVID ini cepat penularannya ya, Dok ya? Ya, benar. Kalau itu benar. Kalau penularannya cepat, benar. Makanya kan kalau misalnya kita pun yang dari luar rumah kan sudah dianjurkan kan kalau pulang harus langsung rendam di cairan desinfektan bajunya atau di sabun. Jadi betul-betul semua dilakukan tuh insya Allah bisa diputuskan lah rantai kalau misalnya di rumah. Walaupun kita dari luar misalnya ada kebetulan menempel virus gitu ya dari baju, di kulit, makanya langsung mandi kan, langsung keramas semua. Harus mandi semua sebelum bisa berinteraksi lagi dengan keluarga di rumah. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya COVID-19 ini tidak akan menginfeksi seseorang ketika dia memiliki perhatian terhadap kebersihan diri pribadi ya, Dok ya? Dan menjaga daya tahan tubuh, olahraga, minum vitamin, banyak kan, minum air putih, segala macam gitu. Baik. Bukan satu faktor aja, banyak faktor pendukung. Banyak faktor ya. Banyak faktor, betul Dok. Kita terima penelpon dulu Dok ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Ferdi di Sudiang. Pak Ferdi di Sudiang, silakan Pak Ferdi. Iya, singkat aja ini mau bertanya gimana pasca ketika sang pasien setelah sembuh, terus bagaimana pasca penanganan selanjutnya? Oh, setelah sembuh, apalagi yang harus dilakukan ya? Oke. Baik, Pak Ferdi, terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Dok. Ini pasca penyembuhan, itu kabarnya kalau mau dinyatakan sembuh, swab-nya harus berkali-kali ya Dok ya? Benar. 2 kali. 2 kali? Kalau keluar dari rumah sakit 2 kali, supaya bisa pulang. Supaya bisa pulang ke rumah ya. Terus kalau sudah negatif hasil swab-nya, berikutnya apa lagi yang harus dilakukan oleh pasien ini, Dok? Dokter Dirhan? Oke, jadi kalau pasien sendiri setelah keluar dari rumah sakit itu yang perlu sangat diperhatikan tetap adalah kebersihannya. Kemudian yang kedua itu jaga jaraknya. Kemudian yang ketiga itu kesehatannya. Jadi perlu sangat bahwa tetap melakukan aktivitas sehari-hari, olahraga seperti itu, menjaga daya tahan tubuh. Karena si COVID ini setelah dalam 2 kali swab positif pun negatif. Masih dapat ditemukan sisa-sisa virusnya di feses, di kotoran manusianya. Jadi pasien biasanya setelah negatif 2 kali dilakukan pemeriksaan tetap melakukan karantina mandiri di rumah seperti itu. Berapa hari, Jadi Dok? karantinanya ini tergantung dari riwayat penyakitnya pasien. Biasanya kalau dari penelitian sekitar 10 sampai 20 hari setelah negatif dari pemeriksaan swab 2 kalinya itu baru kemudian pasien betul-betul terbentuk imunitasnya dan virusnya juga hilang dari tubuh. Oke. Jadi memang ada proses panjang ya, tapi semuanya itu harus disupport dengan gaya hidup sehat tadi ya, memperhatikan kebersihan diri dan juga kondisi tubuh. Baik, Dok, kita terbatasi oleh waktu ini. Hari ini ngobrolnya harus segera diakhiri. Nanti kita sambung lagi hari Minggu insya Allah. Ada hal-hal yang disampaikan nih Dokter Didit atau Dokter Dirhan, silahkan.
Oke, mungkin kalau dari saya pesan buat masyarakat nih yang dengar RRI Talk sore hari ini, yang penting harus diperhatikan adalah kalau misalnya Bapak atau Ibu memiliki sakit kronis yang membutuhkan kontrol rutin, itu silahkan datang, bisa konsultasi dulu dengan misalnya dokter spesialis atau dokter penanggung jawab yang menangani penyakit Bapak selama ini. Intinya kalau sudah gejalanya berat, jangan ditahan-tahan di rumah. Itu sebaiknya memang langsung kontrol secara langsung ketemu supaya bisa diberikan penanganan yang tepat. Dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, insya Allah kita semua atau bapak-bapak ibu yang berobat ke rumah sakit itu, insya Allah tidak terpapar oleh COVID-19. Mungkin seperti itu. Dr. Dirhan? Kalau dari saya sendiri, sekarang masyarakat wajib tahu cara mengakses layanan kesehatan itu seperti apa saja. Sekarang kan kita ada telemedicine, sekarang juga di puskesmas, rumah sakit, klinik itu sudah menjadwalkan pelayanan online. Jadi kita bisa temu langsung dengan dokter sebelum, jadi kita bisa mengatur jadwal begitu sebelum bertemu ke layanan kesehatan. Kemudian yang perlu diperhatikan itu juga bahwa saat ini kan kita sudah mulai mengadaptasi kebiasaan baru. Jadi betul-betul buat masyarakat Makassar, Sulsel dan sekitarnya betul bahwa kita harus harus mematuhi bahwa kita harus jaga jarak, kenakan masker dengan benar. Karena sekarang banyak banget masyarakat yang pakai masker itu di bawah hidung atau di bawah dagu. Karena sesak tuh, Dok. Maskernya dibawa nggak kepake, nggak efektif begitu. Jadi kalau ditanya pakai masker nggak? Tidak, pakai. Tapi bukan di tempat yang tepat. Ternyata tempatnya yang tidak tepat seperti itu. Itu saja sih dari saya. Baik, Dr. Didi, Dr. Dirhan, terima kasih. Dr. Dirhan nanti harus lanjut kerja lagi nih, mudah-mudahan kondisi sehat terus ya, insya Allah, amin. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Didi dan Dr. Dirhan, kita jumpa lagi nanti di edisi yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.